When do people feel free, united? Lituania, sebuah negara yang jumlah perempuannya lebih banyak dibanding laki-laki. Meski begitu, kehidupan di Lituania terbilang maju. Selain itu, Lituania juga punya beragam fakta unik lainnya. Lituania atau Lietuva adalah sebuah negara yang berada di Eropa Timur Laut. Negara ini berbatasan dengan Latvia di utara, Belarus di timur dan selatan, Polandia dan wilayah Kaliningrad, Rusia di barat daya, serta berbatasan dengan Laut Baltik di barat. Kondisi geografis Lituania memiliki topografi yang relatif datar, dengan beberapa bukit dan hutan pinus yang membentang di sebagian wilayahnya. Negara ini juga memiliki banyak danau dan sungai, serta pantai pasir yang indah di Klaipėda. Di dunia yang serba digital ini, semua orang pasti membutuhkan koneksi internet. Dan jika berkunjung ke Lituania, tak perlu khawatir soal jaringan internet. Pasalnya, di negara ini kecepatan mendownloadnya bisa mencapai 30 Mbps. Selain itu, banyak sekali spot wifi gratis yang disediakan di berbagai penjuru daerah, khususnya kota-kota besar. Jika umumnya sebuah negara merdeka, maka hari kemerdekaannya itu akan begitu dikenang. Namun berbeda dengan Lituania yang justru memiliki 2 hari kemerdekaan berbeda. Ini karena pengumuman proklamasi Lituania terjadi pada tanggal 16 Februari 1918. Sedangkan pada tanggal 11 Maret 1990, Vytautas Landsbergis resmi menjadi pemimpin Lituania setelah dilakukan rapat dewan pertama. Restorasi proklamasi dihadiri oleh 20 perwakilan dewan yang dipimpin oleh Jonas Basanavičius. Pengumuman proklamasi ini sangat susah diakses oleh media massa karena dibatasi oleh otoritas pemerintah Jerman. Namun semua berubah setelah Jerman kalah dari Perang Dunia I. Bahasa Lituania adalah bahasa Indo-Eropa tertua yang masih ada di dunia. Bahasa Lituania adalah bahasa tertua di dunia yang digunakan oleh 2,8 juta penduduk Lituania dan 200.000 orang penduduk di luar sana. Bahasa ini sebenarnya adalah bahasa kuno karena struktur dan bentuknya mirip dengan bahasa Sanskerta, bahasa klasik India, serta bahasa Latvia. Penggunaan bahasa ini paling awal dapat ditelusuri kembali lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Lebih dari 80% penduduk negara ini berbicara bahasa Lituania. Bahasa Lituania juga merupakan salah satu bahasa yang paling sedikit digunakan di Eropa. Bahasa Lituania lebih tua dari bahasa Celtic, Jerman, dan Yunani. Ditulis dalam aksara Latin, bahasa Lituania diklasifikasikan sebagai bahasa Baltik, yang pada dasarnya berarti bahasa asli masyarakat yang tinggal di bagian timur dan tenggara Laut Baltik di Eropa Utara pada tahun 1200 Masehi. Meskipun Baltik Barat mengandung bahasa-bahasa yang punah, Baltik Timur tetap bertahan dan bahasa Lituania dan bahasa Latvia. Inilah fakta menarik tentang Lituania yang mungkin belum Anda ketahui. Salah satu hal yang membuat Lituania terkenal adalah negara ini menjadi satu-satunya negara di dunia dengan aroma parfum resmi, atau disebut juga dengan The Scent of Lithuania atau aroma Lituania. Dainius Rutkauskas dan 2 pengusaha Lituania hanya mengembangkan wewangian untuk menciptakan aroma parfum nasional ini. Aromanya terdiri dari aroma bunga liar, raspberry, jahe, cendana, dan kayu cendana. Negara ini juga mengalami kesenjangan gender, di mana jumlah kaum pria sangat sedikit dibandingkan dengan perempuan. Pada tahun 2015, tercatat populasi perempuan di negara Lituania mencapai 54%, sedangkan sisanya adalah pria. Rata-rata di usia 30 sampai 40 tahun. Persentase wanita di Lituania mencapai 53,71%. Sementara itu, populasi prianya hanya sekitar 46,29%. Banyaknya jumlah perempuan di negara ini disebabkan oleh harapan hidup wanita yang lebih panjang, yakni 81 tahun dan 70 tahun bagi pria. Kesenjangan gender di Lituania ini dikaitkan dengan beberapa faktor yang meningkatkan tingkat kematian laki-laki. Penduduk pertama pindah ke wilayah sekarang yang disebut Lituania setelah zaman es terakhir 11 hingga 13.000 tahun yang lalu. Penduduk Paleolitik ini termasuk dalam kelompok budaya Sweetgrass dan Baltic Mudland.
Masyarakat Mesolitikum termasuk dalam budaya Nemunas dan Kunda. Penduduk pertama merupakan perantau, tidak membuat permukiman permanen pada abad-abad pertama era Lituania. Orang Lituania menempati lebih dari 4/5 populasi negara itu, bercampur dengan orang Rusia dan Polandia, dan lebih sedikit orang Belarusia, Ukraina, Latvia, Tatar, Roma Gipsi, dan suku lainnya. Ada komunitas Yahudi yang signifikan di Lituania sebelum Perang Dunia Kedua, dan masuknya orang Yahudi dari Polandia yang dikuasai Jerman pada tahun 1941 meningkatkan populasi negara ini menjadi hampir 250.000 jiwa. Tetapi pada tahun 1944, mayoritas penduduk telah dibunuh, dideportasi, atau dikirim ke kamp konsentrasi. Apabila mencari konsep wisata bergaya arsitektur kuno, kota Vilnius adalah salah satu rekomendasinya. Mayoritas bangunan di sepanjang kota Vilnius mengusung konsep arsitektur barokwi. Hal ini berkaitan dengan sejarah Lituania pada abad ke-14 silam sebagai salah satu kerajaan terluas di Eropa. Situasi ini pula yang melatar belakangi keberadaan 65 bangunan gereja di kota Vilnius. Katedral Vilnius sendiri juga termasuk sebagai tempat ibadah termegah, sehingga menjadi jantung spiritual kota. Negara ini mempunyai garis pantai sepanjang kurang lebih 99 km dan hanya sekitar 38 km yang menghadap ke Laut Baltik. Terdapat beberapa sungai penting di Lituania, terbesar dan utamanya yakni Sungai Nemunas yang juga menjadi titik terendah Lituania, dengan beberapa anak sungainya yang punya peran penting dalam pelayaran internasional. Setidaknya terdapat sekitar 816 sungai dan 6.000 danau di Lituania. Danau terbesarnya yakni Danau Drūkšiai, seluas 45,5 km persegi. Danau terdalam yakni Danau Tauragnas sepanjang 65,5 meter, serta memiliki danau terpanjang bernama Danau Asveja sepanjang 21,9 km. Bentang alam Lituania berasal dari gletser zaman es akhir. Titik tertingginya berada di Bukit Aukštojas dengan ketinggian 294 meter di atas permukaan laut yang berada di bagian timur. Di sana pula terdapat banyak danau, lahan basah, serta zona hutan campuran yang menutupi sekitar 33% daratan Lituania. Lituania sempat dinobatkan sebagai ibu kota kebudayaan Eropa pada tahun 2022 lalu. Nah, jika ingin berkeliling, maka kunjungi Kaunas Castle yang merupakan sebuah kastil bergaya gotik. Sebuah bukti arkeologi menunjukkan bangunannya sudah ada sejak abad ke-14. Kastil tersebut terletak di tepi Sungai Nemunas, memiliki warna merah menyala. Tentunya datang ke Lituania harus mengunjungi ibu kotanya yaitu Vilnius yang menyimpan sejarah, arsitektur kota tua, dan pastinya kehidupan malam dengan bar dan kafe. Terdapat banyak museum dengan informasi spesifik yang bisa dikunjungi, mulai dari Museum of Illusions, Museum of Occupation and Freedom, MO Museum, dan masih banyak lagi. Kemudian sambangi juga Kerneve, kota situs sejarah yang tercatat dalam warisan dunia UNESCO. Lokasi ini merupakan ibu kota kuno di era medieval. Tak hanya arsitektur kotanya yang masih terjaga bentuk aslinya, Anda juga bisa menyaksikan panorama perbukitan unik. Salah satu makanan Lituania yang terkenal adalah Zeppelin, yang namanya diambil dari pesawat balon Zeppelin Jerman yang berbentuk oval. Sementara resep Lituania lainnya yang terkenal adalah suping yang dinamakan sati barsiai. Orang Lituania sangat menyukai roti. Banyak jenis roti yang dijual, termasuk roti isi buah kering, bumbu-bumbu, kacang, atau kentang. Mereka menyambut tamu penting atau pengantin baru dengan papan roti dan garam. Selain itu, bir Lituania, yaitu Sviturio Extra, banyak disukai oleh penduduk lokal dan diterima di seluruh dunia. Bir ini pernah mendapat Golden Medal dalam World Beer Championship di Amerika pada 2001, Silver Medal dalam World Beer Cup di Amerika pada 2000, dan Golden Medal di Stockholm Beer Festival di Swedia 2004. Lituania adalah negara terakhir di Eropa yang mengadopsi agama Kristen pada tahun 1387. Itu hampir 1000 tahun setelah pertobatan resmi Kekaisaran Romawi. Sebelumnya,
orang Lituania mempraktikkan Romuva, agama pagan asli. Saat ini banyak sekali orang-orang Lituania yang memeluk agama Kristen. Di sisi lain, banyak tradisi pagan masih ada dengan banyak pemuda Lituania yang ingin menghidupkan kembali sejarah mereka.